Halo, selamat pagi, siang, atau sore kapanpun kalian nonton video ini. Kali ini saya persembahkan video konfigurasi jaringan wireless radius dan jaringan kabel. Topologi yang saya pakai dan ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut. Klik File, New Virtual Machine. Kemudian, klik Next. Pilih DVD yang akan kita gunakan. Berikan nama mesin lalu klik Finish. Selanjutnya, pilih Install, klik Enter, tunggu beberapa saat. Ikuti pilihan pada video hingga proses awal selesai lalu tunggu loading beberapa saat. Masukkan hostname dan domain serta root passwordnya. Masukkan juga nama user baru dan akun beserta passwordnya. Pilih Sumatera Jawa Bali, klik Enter. Pilih Alfai, lanjut pilih Finishing Partitioning, lalu Enter. Hilangkan tanda pada Debian Desktop dan Print Server, lalu Continue. Selanjutnya, masuk menu VM, Setting. Ganti adapter ke Bridge. Kemudian cek koneksi DVD dan network ke mesin sebelum dilanjutkan. Login sebagai root dan masukkan password. Masuk dan tambahkan IP pada adapter yang kita bridge sebelumnya pada Nano Network Interface. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah disimpan, lakukan reboot. Masuk kembali dan cek IP yang kita atur pada interface sudah berjalan atau belum.
Kemudian buka setting, ganti DVD ke nomor 2. Kemudian cek dengan APT CD-ROM ADD, dilanjutkan install bin 9. Dalam proses install bin 9, kita diminta untuk mengganti DVD secara berurutan sesuai permintaan dari sistem. Setelah itu masuk ke direktori bin. Duplikat data lokal dengan nama kita sebagai file forward. Serta duplikat data 127 sebagai file reverse. Masuk ke file duplikat untuk forward. Edit dan tambahkan beberapa komen, di antaranya domain dan IP server ini seperti pada video. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian masuk ke file duplikat, reverse, lakukan hal yang sama seperti dalam video berikut. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Selanjutnya kita masuk file name option, tambahkan beberapa komen ke dalamnya.
Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lanjut masuk file name lokal untuk menambahkan zona, terlihat seperti pada video. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian masuk ke Resolve, ketik search, isi dengan domain dan name server diisi IP kemudian simpan. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Restart dan lihat status pada bin 9 untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam konfigurasi atau tidak. Selanjutnya, install DNS Utils untuk memudahkan kita mengecek domain dan IP DNS dapat digunakan atau belum. Di sini kita diminta mengganti DVD ke nomor 1. Cek IP dan domain dengan command nslookup. Langkah selanjutnya, install web server Apache pada server mesin. Ganti DVD menjadi nomor 2 sesuai permintaan dari sistem pada menu setting. Klik Enter dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, install FTP server. Ganti DVD secara berurutan dari nomor 2 ke nomor 1, Enter. Kemudian nomor 1 ke nomor 2. Enter. Tunggu hingga proses install selesai.
Masuk nanoproftp.conf. Hapus tanda pagar pada command default root dan edit command lain seperti di video. Simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian, masuk direktori var, www. Ketik chmod777 html, untuk akses kendali penuh dan transfer data dari luar server, atau remote. Kita beralih ke Mikrotik, buka Winbox lalu masuk ke Mikrotik yang terhubung dengan komputer server. Masuk menu IP, address. Buat IP baru 10.10.10.2/29 kita pasang pada interface 3. Selanjutnya masuk menu IP, DHCP Client. Tambahkan klien melalui interface 1 dan tunggu hingga mendapat IP serta berstatus bound. Selanjutnya masuk ke IP, DHCP Server. Pilih Setup, interface 3, klik Next. Tambahkan DNS 10.10.10.10.1. Kemudian masuk ke menu IP, Firewall, NAT, ikuti langkah pada video. Setelah itu, masuk ke control panel lalu cek apakah komputer server sudah mendapat IP dan terhubung internet atau belum. Masuk ke browser dan coba akses website dengan IP dan domain server. Untuk komputer klien, masuk ke Mikrotik kemudian menu IP, address. Buat IP baru 192.168.100.1/26 kita pasang pada interface 2. Selanjutnya masuk ke IP, DHCP Server. Pilih Setup, interface 2, klik Next. Atur DHCP pool sebanyak 50 klien, klik Next. Tambahkan DNS 10.10.10.10.1, klik Next.
Setelah itu, masuk ke control panel lalu cek apakah komputer klien sudah mendapat IP dan terhubung internet atau belum. Masuk ke browser dan coba akses website dengan IP server. Selanjutnya kita akan membuat jaringan wireless radius. Masuk menu wireless, security profile. Tambahkan baru, beri nama, pilih mode dinamik, dan password, klik OK. Selanjutnya, masuk ke interface. Klik pada WLAN kemudian klik checklist untuk mengaktifkan interface. Klik 2 kali pada WLAN kemudian pilih mode AP Bridge. Beri nama dan security profile yang dibuat sebelumnya, klik OK. Masuk ke IP, address. Buat IP 172.16.10.1/25 dengan interface WLAN. Kemudian masuk ke DHCP server. Pilih Setup, interface WLAN, klik Next. Tentukan sebanyak 99 klien pada DHCP poolnya. Tambahkan DNS 10.10.10.1, klik Next. Setelah itu, masuk menu IP, hotspot. Pilih Setup, interface WLAN, klik Next. Checklist Masquerade, tambahkan user dan password untuk login ke jaringan. Uji coba hubungkan handphone ke WiFi, kemudian login dengan user. Selanjutnya, cek file userman pada sistem, paket sudah terinstall atau belum. Jika sudah, masuk ke IP, service. Ubah port pada www dari 80 menjadi 81 atau port lain yang kosong. Masuk terminal. Kita reset userman dengan perintah tool user manager database clear. Kemudian masuk ke browser, ketik IP DHCP dari WLAN. 172.16.10.1.281/userman. Login sebagai admin. Konfigurasi pada menu routers. Tambahkan nama, IP, secret dan zona waktu.
Pada profile, limitation. Kita buat limit baru, beri nama, transfer, dan rate limitnya. Masukkan nama dan validasi waktu serta harga, add limitation. Selanjutnya, masuk ke user. Buat 20 voucher berisi user dan password untuk login ke jaringan. Setelah jadi, klik generate. Kembali ke Mikrotik, masuk menu Radius. Buat baru, checklist hotspot, isi IP dan secret sama seperti pada routers Userman, klik OK. Kemudian masuk ke IP, hotspot, server profile, klik pada HS Professor, pada bagian login, hilangkan checklist pada cookie, lalu di bagian radius checklist use radius, klik OK. Selanjutnya, buka aplikasi FileZilla. Masukkan host IP server, username dan passwordnya, klik connect. Masuk direktori var, www.html, hapus file yang ada kemudian transfer file baru dari internal komputer. Buka browser lalu coba akses IP maupun domain. Coba akses dari komputer klien. Percobaan akses dari handphone dengan user voucher untuk terhubung dengan internet dan server.
Percobaan logout dan login dengan user berbeda.